Selama ribuan tahun, diketahui bahwa pikiran yang kacau bisa menjadi sumber penderitaan. Bahkan di dunia psikologis ada istilah monkey mind yang menggambarkan bahwa pikiran sulit menjadi diam. Ibarat kera liar yang selalu meloncat kian kemari. Pikiran juga diibaratkan seperti seekor kuda liar yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ia berlari bebas, mengejar satu pikiran demi satu pikiran, satu sensasi demi satu sensasi. Dengan usaha keras, kita mungkin dapat menangkapnya sebentar sebelum ia melarikan diri lagi. Lalu, bagaimana orang zaman dahulu mengatasinya? Salam sejahtera dan kebajikan pemirsa. Kembali bersama saya, Neni. Kita akan menjelajahi jauh perjalanan ke dalam diri. Manusia memiliki satu kesamaan yang utama, yaitu berpikir. Sepanjang waktu kita selalu berpikir. Pikiran umumnya dipenuhi dengan obrolan yang tak henti-hentinya tentang keinginan, ketakutan, harapan, atau pengamatan biasa. Bahkan ketika merasa seolah-olah tidak memikirkan apapun, ternyata masih ada kesibukan pikiran yang tersembunyi. Konon lebih dari 20.000 pikiran terlintas dalam kepala dalam sehari, seperti ombak yang menghantam permukaan laut tiada henti. Masalah lebih lanjut adalah pikiran-pikiran tersebut lebih mudah mengarah pada perasaan negatif dan menyebabkan rasa cemas, frustasi, kelelahan, kemarahan, ketakutan, dan kekacauan emosional. Kita akan dihadapkan pada ketakutan diri, mengakui bayangan sendiri, dan pada akhirnya menerima diri kita yang sebenarnya. Begitu liarnya pikiran, mampu membuat apa yang semu menjadi nyata. Kedengarannya melelahkan, bukan? Kita sepenuhnya selalu dikendalikan oleh pikiran dan emosi kita sendiri yang menyebabkan derita tiada tepi. Bagaimana kita dapat menjinakkan kuda liar pikiran? Banyak sekali cara untuk melatih pikiran, dan salah satunya dengan meditasi. Bahkan Siddhartha Gautama setelah mengalami pencerahan mengajarkan, kunci untuk mengatasi siklus kematian dan kelahiran kembali adalah dengan melatih pikiran. Meditasi adalah salah satu cara dan memberikan kesempatan terhubung dengan pikiran dan emosi terdalam. Meditasi adalah bentuk latihan mental untuk mencapai keadaan yang jelas secara psikologis dan tenang secara emosional melalui relaksasi, fokus, penuh kesadaran, dan latihan duduk. Di negara-negara timur kuno seperti Tiongkok dan India, meditasi merupakan bagian dari latihan lebih kompleks seperti Qigong dan yoga. Tujuannya bukan hanya sekedar relaksasi, tapi berkultivasi pikiran dan tubuh. Meskipun meditasi biasanya dilakukan dengan aktivitas duduk, tetapi ada juga meditasi gerak. Gerak tubuh bisa digunakan untuk menenangkan pikiran seperti yoga, tai chi, dan qigong. Yoga mengajarkan pemusatan perhatian pada gerakan tepat yang disinkronkan dengan pernafasan. Sedangkan qigong merupakan praktek kuno yang berakar pada pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan postur dan gerakan tubuh sebagai sarana pelengkap untuk menumbuhkan pikiran yang tenang. Ketenangan batin dan pikiran menjadi kombinasi yang pas untuk hidup lebih panjang. Ada banyak aliran dalam meditasi. Setiap aliran menggunakan metode yang berbeda untuk menenangkan pikiran. Beberapa membutuhkan kesadaran yang tajam dari tubuh dan pikiran. Buddhisme Zen misalnya mengajarkan mengikuti nafas dengan memperhatikan bagaimana ia masuk dan keluar dari perut sambil membiarkan pikiran untuk jadi apa adanya. Meditasi Vipassana yang merupakan salah satu praktek meditasi Buddha tertua di India ini menekankan pada mencermati pernafasan untuk memusatkan pikiran.
Kata vipassana berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah suatu proses pemurnian diri melalui pengamatan diri sendiri. Vipassana mengandalkan kekuatan dalam diri untuk mencapai keseimbangan pikiran yang penuh cinta dan kasih. Pengendalian pikiran inilah yang diyakini sebagai obat untuk segala derita. Meditasi lain mengandalkan alat eksternal untuk menenangkan pikiran. Meditasi mantra misalnya, menggunakan kata berulang yang disebut mantra untuk menenangkan pikiran liar. Ketika kata diucapkan atau diulang dalam hati, itu meningkatkan konsentrasi, dan ketika mantra dilafalkan terus-menerus akan memperteguh niat. Selain itu ada meditasi dengan suara, yaitu menggunakan instrumen seperti singing bowls, gong, dan lonceng. Teknik ini menciptakan suara impresif dengan getaran yang membantu memfokuskan pikiran dan membawa ke kondisi relaksasi. Di akhir 1970-an hingga 1990, Qigong keluar ke publik dan menyebar di Tiongkok, bahkan menjadi tren yang disebut demam Qigong. Seperti halnya yoga dari India, Qigong menyebar ke barat. Salah satunya Falun Gong, latihan spiritual kuno yang menyebar luas di beberapa negara. Sebagian besar latihan Qigong dan yoga ini berasal dari aliran Buddha. Di masa lalu, para yogis menekankan pada peningkatan spiritual. Namun setelah yoga datang ke barat, aspek spiritualnya cenderung dikecilkan. Hanya bagian penyesuaian fisik dan menjadi bentuk yoga populer. Namun latihan yoga lebih mendalam juga menekankan penggunaan meditasi untuk melatih kesadaran, bukan hanya untuk meningkatkan keseimbangan tubuh saja. Meditasi akhirnya menjadi sangat populer di barat. Menurut survei yang dilakukan 2019, ada 14% orang di Amerika Serikat telah mencoba meditasi. Salah satu meditasi yang sangat populer dan umum saat ini adalah meditasi mindfulness. Menurut Jon Kabat-Zinn, seorang profesor emeritus kedokteran Amerika, pendiri Stress Reduction Clinic dan Center of Mindfulness, mendefinisikan mindfulness sebagai kondisi mental yang melibatkan keadaan yang muncul melalui perhatian dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi. Meditasi ini lebih bertujuan terapeutik sejak 1970-an dan telah digunakan untuk mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, serta untuk mengobati kondisi seperti kecanduan, narkoba, dan gangguan makan. Latihan mindfulness dilakukan dengan mencatat informasi yang dirasakan oleh panca indera kita atau mengamati pikiran kita. Tetapi dapatkah teknik ini efektif pada rutinitas harian? Apakah benar-benar membantu kita mencapai pikiran yang tenang? Meskipun mindfulness telah terbukti membawa manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, ada baiknya merenung sejenak untuk mempertimbangkan fakta bahwa seorang biksu Buddha memerlukan beberapa tahun latihan meditasi secara rajin setiap hari untuk melatih pikiran menjadi tenang. Lalu, berapa lama kita yang hidup di dunia sekuler dan modern untuk berlatih guna mencapai ketenangan pikiran? Meditasi atau semua jenis yoga dewasa ini telah menjadi semacam terapi atau relaksasi semata, bahkan dijadikan kursus yang berbayar. Sebenarnya ada kearifan tradisional yang menawarkan kebenaran yang lebih tinggi yang belum dipahami oleh masyarakat modern. Dan kearifan tradisional tersebut adalah yang disebut meditasi tradisional. Meditasi yang lebih didasarkan pada konsep latihan kultivasi paling awal yang melibatkan spiritualitas. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, generasi modern sekarang tidak memahami sifat sejati dari meditasi tradisional. Mereka merubah atau mengurangi beberapa yang sesuai dengan ide dan kebutuhan mereka, sehingga mengubah praktek meditasi menjadi bentuk baru yang populer.
Deborah L. Collins, psikiatri bersertifikat dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam penanganan penyakit mental, mengungkapkan tentang meditasi tradisional dan cirinya. Meditasi tradisional yang sebenarnya selalu didasarkan pada agama, di mana ada syarat moral di dalamnya. Meditasi tradisional paling sering diwariskan sebagai tradisi spiritual atau religius, diajarkan oleh seorang master atau guru, dan diakui dalam mazhab praktik yang sah. Meditasi tradisional menjadi bagian dari latihan lebih kompleks, yaitu untuk berkultivasi. Metode meditasi tradisional memiliki prasyaratan postural, kebanyakan memerlukan duduk dalam posisi lotus penuh, dengan pikiran bebas dari niat apapun, diformalkan dan terstruktur. Posisi lotus penuh membutuhkan duduk bersila dengan masing-masing kaki diletakkan di atas paha yang berlawanan. Posisi lotus telah banyak terlihat dalam tradisi Buddhis dan Tao, serta beberapa tradisi India kuno seperti yoga. Duduk dalam posisi lotus untuk waktu yang lama bisa sangat tidak nyaman. Ini membutuhkan fleksibilitas yang baik dari pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagi pemula, lakukan bertahap dan rutin. Duduk dan bertahan selama mungkin yang bisa dilakukan. Kaki mungkin akan terasa sakit dan pikiran mengembara, namun tetap berusaha dan fokus. Kemudian dalam proses ketidaknyamanan tersebut, kemauan menjadi sangat kuat dan pikiran dapat mengatasi apapun. Kemauan yang kuat akan membantu mengatasi semua hal negatif, rasa sakit, putus asa, perasaan dan pikiran buruk. Ini berlawanan dengan banyak praktek modern yang lebih mengutamakan kenyamanan. Uji coba terkontrol tahun 2017 menemukan bahwa praktek yoga yang duduk dalam posisi lotus atau Padmasari dalam bahasa Sanskerta menunjukkan peningkatan energi halus di semua meridian akupuntur. Sementara kelompok yang duduk di kursi menghasilkan penurunan menyeluruh. Menariknya, efek positif pada energi halus tubuh hanya bisa terlihat setelah duduk dalam posisi lotus selama lebih dari 20 menit. Beberapa mazhab meditasi tradisional mengajarkan bimbingan dengan menggunakan mantra, beberapa berbasis gerakan seperti tai chi, dan lainnya berbasis posisi tubuh seperti yoga. Beberapa juga menggunakan bentuk meditasi visual menggunakan niat memusatkan perhatian pada suatu gambar. Praktek kultivasi ortodok tersebut tidak dikenai biaya. Di masa lalu, Yesus tidak membebankan biaya kuliah kepada orang-orang karena mengajarkan latihan kultivasinya sendiri. Siddhartha Gautama dan Lao Tse di Buddhisme dan Taoisme masing-masing juga tidak mengenakan biaya pada pengikut mereka. Tujuan dari praktek kultivasi ortodok yang sejati adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, dan manfaat fisik yang berdampak adalah hasil sampingan dan bukan fokus utama. Ada banyak bentuk meditasi yang tidak tradisional atau ortodoks saat ini. Psikiatri Deborah mengakui manfaat mindfulness dan praktek meditasi lainnya. Namun sebenarnya meditasi tradisional dapat membantu orang ketika metode lain tidak berhasil, dan sistem latihan kultivasi yang sangat baik adalah yang memungkinkan kita memperoleh manfaat dari semua tingkatan energi dan jiwa. Ini adalah sistem yang terintegrasi, lengkap dan komprehensif. Apakah menjadi titik terang bagi kita? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.